Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anugrah Aulia Akbar, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Faisal Tobi Saputra, SIKOM MSI yang telah memberikan tugas buku review ini. Teman-teman, ada yang sudah tahu belum sih siapa sih Nasruddin Hoja itu? Kalau belum tahu nih, saya akan mereview buku yang berjudul Surat ke Baghdad Nasruddin Hoja. Buku ini ditulis oleh Muhammad Yasin Owadali dan diterjemahkan oleh dari Great Tales from Mullah Nasruddin Effendi. Di sini saya akan membahasnya secara ilmu-ilmu filsafat, yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang terkandung dalam buku ini. Langsung saja kita bahas. Buku ini adalah anekdot atau cerita singkat Nasruddin. Nasruddin adalah orang yang terkenal sangat lucu, cerdik, dan selalu punya cara untuk menjawab semua persoalan. Bahkan kini kira-kira 600 tahun setelah ia meninggal, kita masih mentertawakan dan mengingat trik-triknya, pikiran sehatnya, olok-oloknya, anekdotnya, serta kebijaksanaan dan kejujurannya. Setiap orang dan kebiasaan masyarakat telah banyak dikritik dan ditegur secara filosofis. Tidak terkecuali sindirannya dia tunjukkan terhadap negara, agama, budaya, atau adat kebiasaan. Semua lelucon jiwa dan kekurangan masyarakat yang diterima darinya menjadi bahan tawa banyak orang. Dia melihat unsur manusia dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari dan menggunakan akalnya untuk membuat setiap orang sadar akan sisi lain dari realitas. Karena itu leluconnya tetap hidup sampai kini. Kita bahas dari aspek ontologi. Dari sisi ruang lingkup ontologi, yang sejauh mana materi pelajaran yang ingin dicakup atau diketahui. Salah satu kisah yang diangkat Nasruddin dalam buku ini adalah tentang persepsi orang sering terpaku pada luar suatu objek. Hal esensial yang seharusnya menjadi fokus justru tidak tersentuh. Ini sebagian besar diparodikan oleh perilaku Nasruddin sendiri. Salah satu kisah Nasruddin menjelaskan ketika ia bertemu tetangganya di pasar. Kata tetangganya, "Mullah, Anda tampak memar-memar. Ada apa yang terjadi?" Nasruddin menjawab, "Istriku sedang marah tadi malam. Semua pakaian dan isi lemari dilempar." Tetangganya bertanya, "Tapi kan itu cuma pakaian." Nasruddin menjawab, "Masalahnya aku sedang memakai bajuku." Di sini kita melihat bagaimana Nasruddin mencampurkan antara baju dengan orang yang memakainya. Sekilas logikanya benar bahwa semua baju dilempar. Yang kedua, termasuk semua baju milik Nasruddin. Yang ketiga, bahwa yang dipakai Nasruddin malam itu adalah baju miliknya. Oleh karena itu, Nasruddin pun ikut dilempar. Selanjutnya kita bahas buku ini dari sudut pandang konsep epistemologi. Epistemologi membantu manusia memahami berbagai bentuk pengetahuan, kekuatan, serta keterbatasan. Jika cerita sebelumnya adalah keluhan tentang apa yang ada, kali ini adalah cerita tentang sebuah kepuasan. Nasruddin menyimpulkan bahwa alam itu sudah sempurna dan sudah cukup. Ini ada cerita yang berjudul Bayangkan Unta Memiliki Sayap. Suatu sore, Mullah Nasruddin sedang mengobrol dengan sang istri. "Hari ke hari, aku makin kagum pada penciptaan alam. Semua keselarasan untuk kesejahteraan manusia," kata Nasruddin. "Contohnya," sang istri menjawab, "aku bersyukur unta tidak memiliki sayap." "Apa untungnya bagi kita?" kata istri Nasruddin. "Coba pikirkan, bisa saja mereka mendarat di atap rumah, lalu tak peduli dengan kerusakan apa yang ditimbulkan." Nasruddin menjawab, "Tapi apakah benar ini kebenaran? Kalau dipikir-pikir tidak juga. Coba tebak bagaimana jika benar-benar ada unta memiliki sayap. Bisakah itu benar? Membuat pelajaran lebih mudah. Mungkin Nasruddin bisa pergi haji dengan unta terbang. Mungkin juga unta bersayap digunakan untuk mendistribusikan zakat. Atau mungkin membantu membela negara. Jadi ada potensi di sana."
Meski akan sangat sulit merawat unta terbang, bagaimana dengan membersihkan kotorannya? Namun, itu bukan masalah. Masalahnya adalah kita mencoba mengotak-atik alam semesta menurut persepsi kita. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, alam semesta selalu siap menyangkal asumsi. Kesalahan kita adalah kita terlalu terikat pada asumsi sedemikian rupa sehingga Anda lupa apa yang dunia bicarakan. Ya, sudahlah. Lurus ke depan emang berbahaya, teman-teman, untuk berpegang teguh pada asumsi. Berikutnya kita bahas secara ilmu-ilmu filsafat, yaitu aksiologi. Belajar unsur aksiologi dari etika atau moral dari cerita Nasruddin Hoja dengan seorang filsuf moral. Suatu ketika seorang filsuf moral yang terkenal singgah di kota tempat Nasruddin tinggal. Filsuf itu telah mendengar tentang kebijaksanaan Nasruddin Hoja. Ia bermaksud mengajaknya berdiskusi untuk ia mengundang Nasruddin Hoja makan di suatu restoran. Setelah ia memesan makanan, mereka pun berdiskusi. Tak lama kemudian pelayan datang, menghidangkan 2 ekor ikan bakar. Salah satunya itu memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari ikan lainnya. Tanpa ragu-ragu, Nasruddin mengambil ikan yang terbesar. Sang filsuf pun bingung menatap Nasruddin dengan tatapan yang tak percaya. Kemudian sang filsuf mengatakan bahwa apa yang dilakukan Nasruddin adalah suatu hal yang hina dan egois, bertentangan dengan prinsip-prinsip moral, etika, dan kepercayaan masyarakat pada umumnya. Nasruddin Hoja mendengarkan khotbah sang filsuf dengan sabar sampai sang filsuf kehabisan tenaga. "Kalau begitu Tuan, seharusnya apa yang akan kau lakukan?" tanya Nasruddin Hoja kemudian. "Kalau saya sebagai orang bijak, saya tidak akan mementingkan diri sendiri, tentunya akan mengambil ikan yang lebih kecil untuk diriku sendiri," kata sang filsuf. Pada kisah Nasruddin Hoja dan filsuf di buku ini, sang filsuf menegur dan menceramahi Nasruddin karena sang filsuf menganggap Nasruddin ini adalah egois dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Melihat jawaban sang filsuf bahwa ia tidak akan mementingkan dirinya sendiri dan akan mengambil ikan yang lebih kecil, rupa-rupanya ia telah mengukur moralitas Nasruddin. Harusnya, sebagai seorang filsuf moral yang bijak, ia mestinya menerima saja ikan yang kecil itu. Karena dengan menerima ikan yang kecil, sebenarnya sang filsuf telah mempraktekkan moral yang ada pada dirinya. Tetapi pada kenyataannya, tidak. Sang filsuf malah menceramai Nasruddin dan memakai ukuran moralitas untuk dipraktikkan oleh Nasruddin. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwa kita harusnya belajar betapa seringnya kita mengukur moralitas yang ada pada orang lain. Ukuran moralitas seolah-olah berlaku untuk selain kita, sementara kita sendiri abaikan moralitas. Kritik saya dari buku ini, bahasa yang digunakan dalam buku ini cukup sulit dipahami. Terdapat banyak istilah asing yang membuat saya kesulitan dalam memahami isinya. Isi yang terkandung pada buku ini juga tidak sesuai dengan judul surat ke Baghdad, tetapi hanya sedikit cerita yang menceritakan judul tersebut. Sisanya adalah anekdot-anekdot dari Nasruddin Hoja. Sekian review buku Surat ke Baghdad Nasruddin Hoja. Kita telah membahas buku ini dari sudut pandang filsafat, ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.